Hai guys, welcome back. Seperti yang kalian bisa lihat di judulnya, pasti kalian udah tahu kalau video hari ini akan menjadi video yang berbeda dari biasanya. Hari ini bukan video aku nge-review makeup, bukan video aku bikin tutorial makeup, dan video yang berhubungan dengan beauty. Hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian alasan aku sempat menghilang dari YouTube, alasan aku sempat kelihatan aneh, alasan aku sempat kelihatan berbeda di beberapa video atau di beberapa foto Instagram. Kalau kalian yang udah ngikutin aku dari awal-awal banget aku bikin video YouTube, atau mungkin yang nonton video ini adalah teman-teman aku sendiri yang udah temenan sama aku dari dulu, yang udah tahu aku dari dulu, pasti kalian akan at some point of my life kalian bakal ngerasa bahwa kok Eva agak berubah gitu. Kok Eva jadi nggak buat video lagi, atau kok pokoknya ada sesuatu yang aneh, kayak ada sesuatu yang aku sembunyiin dari Instagram aku, padahal dulu itu aku orangnya sangat-sangat terbuka. Jadi ada apa-apa aku selalu cerita, tapi at some point of my life aku jadi diem dan aku jadi nggak cerita tentang sesuatu. Pasti kalian mungkin ya, aku nggak bisa bilang pasti juga sih, mungkin beberapa dari kalian ada yang notice itu. Aku juga dapat banyak komen di Instagram aku, di YouTube aku, di DM aku, banyak dapat pertanyaan. Aku sering dapat pertanyaan itu dan aku sering banget menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kayak aku nggak mau jawab gitu loh. Kalian pasti ngerasa juga kalau aku nggak jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Itu bukan karena aku nggak mau jawab, tapi waktu itu aku belum ngerasa siap gitu untuk cerita sesuatu yang menurut aku sangat private dan sangat personal di diri aku. Jadi aku waktu itu sih mikirnya aku selamanya bakal keep this thing private. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mikir aku akan buat video ini. Aku udah siap buat share. So, seperti yang kalian bisa baca di judulnya, alasan aku sempet hilang dari YouTube, alasan aku sempet aneh dan sempet berubah, itu karena yes, I have lupus. Sorry banget kalau di video ini aku mungkin terkesan gelagapan atau susah jelasin. Itu karena aku susah banget buat ngumpulin nyali, menguatkan hati untuk bikin video ini. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka untuk nge-share sesuatu seperti ini. So, pasti banyak dari kalian yang nggak tahu atau belum tahu atau nggak gitu ngerti tentang apa itu lupus. Itu bukannya penyakit yang Selena Gomez ya. Itu aku sering banget dapat pertanyaan kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar tahu lupus itu apa. Jadi mungkin di video hari ini aku bakal secara spesifik dan secara briefly ngejelasin ke kalian apa itu penyakit lupus. Tapi aku sambil baca ya guys. Ini aku udah bikin kayak kesimpulannya gitu tentang penyakitnya, supaya aku nggak miss point, sama supaya aku bisa ngejelasin secara jelas dan benar dan nggak rambling. Jadi aku udah tulis di sini. Sebenarnya ini kalian bisa temuin juga di Google tentang penyakit lupus ini, cuman pasti banyak dari kalian yang males untuk research atau malas untuk nyari sendiri. Jadi di sini aku jelasin aja. Lupus adalah penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Penyakit seperti ini disebut sebagai penyakit autoimun. Lupus dapat menyerang berbagai bagian dan organ tubuh seperti kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi. Akan tetapi pada penderita lupus, sistem imun justru menyerang tubuhnya sendiri. Penyebab terjadinya lupus pada seseorang belum diketahui, tapi sejauh ini diduga penyakit ini lebih menyerang wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dan katanya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik dan lingkungan. Lupus itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada Systemic Lupus Erythematosus, atau yang disebut dengan SLE. Ini adalah lupus yang aku punya. Lupus ini terjadi secara menyeluruh atau sistemik pada tubuh penderita dan merupakan jenis lupus yang paling sering terjadi. Ini dinamakan lupus sistemik dikarenakan terjadi pada berbagai organ, terutama di sendi, ginjal, dan kulit. Gejala utamanya adalah inflamasi kronis pada organ-organ tersebut. Yang kedua itu ada CLE namanya, yaitu Cutaneous Lupus Erythematosus. Lupus ini merupakan manifestasi lupus pada kulit yang dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari SLE. Tentang CLE ini aku nggak begitu tahu jelas, jadi kita bakal skip aja. Yang ketiga itu ada lupus akibat penggunaan obat.
Jadi ada beberapa obat itu tuh yang bisa menyebabkan adanya lupus. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan gejala yang akan terlihat mirip dengan gejala lupus. Akan tetapi jenis lupus ini bersifat sementara dan akan menghilang dengan sendirinya beberapa bulan secara berhenti mengkonsumsi obat yang memicu gejala lupus tersebut. Yang keempat itu ada lupus erythematosus neonatal. Nah, jadi ini merupakan jenis lupus yang terjadi pada bayi baru lahir. Lupus neonatal diakibatkan oleh autoantibody, yaitu antila, dan anti-RNP. Ibu yang melahirkan anak yang menderita lupus erythematosus neonatal belum tentu mengidap lupus. Biasanya, lupus erythematosus neonatal hanya terjadi pada kulit dan akan menghilang dengan sendirinya. Namun, pada kasus yang jarang, lupus neonatal dapat menyebabkan congenital heart block, yaitu gangguan irama jantung pada bayi baru lahir. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara memasang alat pacu jantung. Nah, jadi ini adalah keempat jenis lupus yang ada, dan yang aku punya, yang kena di aku itu adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Selanjutnya aku akan bahas tentang gejala-gejala SLE. Aku bakal lebih fokus tentang ngejelasin SLE aja karena ini yang berhubungan dengan aku. Jadi di video ini aku akan bahas tentang SLE aja. Gejala SLE sangat beragam karena tergantung organ mana saja yang terkena lupusnya. Tidak pernah ditemukan dua kasus yang sama persis. Gejala lupus SLE dapat muncul dan berkembang secara perlahan, yang artinya mulai dari ringan hingga parah. Meski gejala SLE itu bervariasi, ada 3 gejala utama yang umumnya selalu muncul. Yang pertama, rasa lelah yang ekstrim. Inilah gejala yang paling umum pada SLE yang sering dikeluhkan para penderita. Rasa lelah yang ekstrim sangat mengganggu dan menghambat aktivitas. Banyak penderita yang menyatakan bahwa gejala ini merupakan dampak negatif terbesar dari SLE dalam kehidupan mereka. Melakukan rutinitas sehari-hari yang sederhana, misalnya tugas rumah tangga atau rutinitas kantor, dapat membuat penderita SLE sangat lelah. Rasa lelah yang ekstrim tetap muncul bahkan setelah penderita cukup beristirahat. Ini aku ngerasain banget. Jadi awal-awal waktu aku belum didiagnosa lupus, jadi waktu gejalanya itu baru muncul, itu aku ngerasa lelah yang bener-bener ekstrim banget. Jadi aku tuh bangun tidur aja capek gitu loh. Kayak aku istirahat tuh nggak ada gunanya. Rasa capeknya itu tuh kayak orang habis lari-lari maraton gitu dan gak istirahat sama sekali. Itu rasa capeknya kayak gitu. Selanjutnya itu ada ruam pada kulit. Nah, yang menjadi ciri khas SLE adalah ruam yang menyebar pada batang hidung dan kedua pipi. Gejala ini dikenal dengan istilah ruam kupu-kupu atau butterfly rash karena bentuknya yang mirip sayap kupu-kupu. Nah, bagian tubuh lain yang mungkin ditumbuhi ruam juga itu adalah tangan dan pergelangan tangan. Ruam pada kulit akibat SLE dapat hilang atau membekas secara permanen. Terasa nyeri dan gatal akan bertambah parah jika terpapar sinar matahari. Nah, butterfly rash ini aku juga ada. Nah, salah satu gejala yang aku notice sebelum aku divonis kena lupus itu adalah dulu tuh gejala aku juga ada kayak butterfly rash gitu loh di sini. Jadi itu kelihatan banget apalagi kalau aku nggak pakai make up. Yang ketiga itu nyeri pada persendian. Gejala utama lain dari SLE adalah rasa nyeri. Gejala ini umumnya muncul pada persendian tangan dan kaki penderita yang biasanya memburuk di pagi hari. Rasa nyeri juga mungkin dapat berpindah dengan cepat dari sendi yang satu ke sendi yang lain. Tetapi SLE umumnya tidak menyebabkan kerusakan atau cacat permanen pada persendian. Itulah yang membedakan SLE dengan penyakit lain yang juga menyerang persendian. Tiga ini tuh adalah gejala utama yang kayak yang semua orang yang penderita lupus itu pasti ngalamin. Tapi ada juga gejala-gejala lain yang nggak tentu semua orang yang kena lupus tuh ngalami. Contohnya, sariawan yang berulang, demam yang tidak diketahui penyebabnya, hipertensi sekunder, limfadenopati, sakit kepala, migrain, rambut rontok, mata kering, depresi, nyeri dada, hilang ingatan, napas pendek akibat anemia, inflamasi paru-paru atau jantung, retensi dan akumulasi cairan tubuh. Salah satunya terjadi pembengkakan pada pergelangan kaki, jari-jari tangan dan kaki yang memutih atau membiru jika terpapar hawa dingin atau karena stres. Nah, waktu aku pertama kali ngerasain gejala-gejalanya itu tuh, yang aku rasain itu adalah rasa lelah yang ekstrim, tadi aku udah ngomong, capek banget. Yang kedua itu ada ruam juga, aku punya butterfly rash juga, dan butterfly rash aku ini sebenarnya sampai sekarang masih ada. Nyeri pada persendian, itu iya banget. Aku tuh dulu bener-bener sampai nggak bisa jalan. Jadi kalau bangun tidur tuh rasanya sendi-sendinya sakit banget. Kayak kalau rematik gitu loh, kan mungkin ada beberapa dari kalian pernah rematik, itu kayak gitu rasanya. Jadi sendinya sakit banget, nggak bisa bangun dari kasur. Kalau jalan kayak nenek-nenek, nggak bisa gerakin badan sama sekali. Dan itu tersiksa banget sih. Sakitnya tuh memang paling parah itu pas bangun pagi. Dan seiring berjalannya waktu sampai siang gitu sakitnya udah nggak terlalu parah. Tapi kalau kita tidur, nanti pas bangun kita akan ulang lagi kayak awal dan rasa sakitnya tuh akan ekstrim lagi gitu. Terus aku juga ngalamin demam yang tidak diketahui penyebabnya. Aku juga ngalamin sakit kepala, migrain, rambut rontok, mata kering, depresi, nyeri dada,
hilang ingatan atau short term memory loss itu ya. Terus napas pendek akibat anemia. Terus kalau pembengkakan pergelangan kaki sih kayaknya aku nggak sempet ngerasain itu. Jari-jari tangan dan kaki yang memutih atau membiru jika terpapar hawa dingin atau karena stres. Itu juga iya. Jadi ada beberapa gejala yang aku nggak ngerasain, tapi mayoritas dari gejala-gejala yang ada itu aku ngerasain. Sekarang aku bakal ngebahas tentang penyebab-penyebab lupus. Walaupun penyebab SLE belum diketahui, namun interaksi faktor genetik, lingkungan, dan hormonal diduga menjadi penyebabnya. Akan tetapi, bagaimana mekanismenya belum bisa dipastikan. Beberapa faktor yang diduga dapat memicu timbulnya SLE pada seseorang antara lain adalah satu, faktor genetik. Diduga terdapat hubungan antara faktor genetik dan lupus karena seringkali ditemukan adanya anggota keluarga penderita yang juga merupakan penderita lupus. Di case ini sebenarnya aku nggak ada sih, karena saudara-saudara aku dan orang-orang yang ada di keluarga aku semuanya nggak pernah ada yang pernah menderita lupus, jadi aku itu yang pertama. Mungkin bagi aku itu bukan faktor genetik, tapi melainkan faktor-faktor yang lain. Yang kedua itu faktor hormon. 9 dari 10 penderita lupus itu adalah wanita. Wanita menghasilkan hormon estrogen lebih banyak dibandingkan dengan pria. Estrogen diketahui sebagai hormon yang memperkuat sistem kekebalan tubuh atau immunoenhancing, yang artinya wanita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan pria. Untuk alasan ini, wanita lebih mudah terserang penyakit autoimun bila dibandingkan dengan pria. Perubahan hormon pada masa pubertas atau kehamilan juga dapat memicu timbulnya lupus. Tingginya kadar estrogen saat hamil juga diduga memicu lupus. Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Berbagai macam faktor lingkungan yang diduga dapat memicu timbulnya lupus antara lain infeksi bakteri dan virus. Salah satunya adalah virus Epstein-Barr, stres, paparan sinar matahari atau ultraviolet, merokok, serta beberapa zat kimia seperti merkuri dan silika. Aku bakal ngejelasin tentang faktor lingkungan mungkin kali ya. Soalnya pada kasus aku ini, faktor yang paling make sense itu karena faktor lingkungan. Di sini disebutkan kalau faktor lingkungan yang diduga dapat memicu timbulnya lupus itu kan infeksi bakteri dan virus. Aku nggak tahu sih kalau infeksi bakteri dan virus itu menyerang aku atau enggak, karena aku nggak tahu ada virus apa kan yang ada di sekeliling aku. Jadi aku nggak bisa bilang itu virusnya. Yang kedua itu adalah stres. Waktu aku pertama kali muncul gejala-gejala kayak gitu tuh memang aku lagi stres banget dan aku lagi kecapean banget karena banyak kerjaan dan ada beberapa masalah-masalah lain yang ada di kehidupan aku. Jadi mungkin aku stres, aku kecapean, dan itu levelnya itu sampai banget gitu loh. Jadi mungkin dari kalian kalau stres tentang kerjaan atau stres tentang percintaan atau stres tentang apapun, kalian jangan sampai banget karena itu bisa juga memicu adanya lupus. Karena bagi aku itu bukan faktor genetik, bukan faktor virus, bukan faktor apa-apa. Aku wanita sih, faktor hormon mungkin mempengaruhi. Yaitu dia, faktor lainnya tuh aku benar-benar nggak tahu apa, cuman stres doang dan kecapean yang terjadi di aku. Aku juga jarang terkena paparan sinar matahari yang ekstrim gitu ya. Aku nggak suka kayak berjemur atau tanning atau apapun. Jadi aku terpapar sinar mataharinya masih dalam kadar-kadar yang normal gitu. Merokok, aku nggak merokok sama sekali. Jadi bukan gara-gara itu. Beberapa zat kimia seperti merkuri dan silika. Aku juga nggak pakai produk-produk yang mengandung merkuri dan silika ya, setahu aku. Dan yang aku aware, aku nggak pakai produk-produk seperti itu. Jadi ya itu. Tapi mungkin ada faktor pemicu lain kali ya yang aku bisa kasih tahu ke kalian. Dulu waktu aku masih belum terkena penyakit ini, aku tuh makannya suka sembarangan. Jadi aku suka makan makanan instan, mie instan, Indomie. Terus aku suka makan kayak Fiesta, chicken nugget gitu-gitu. Aku sering banget, bisa kayak tiap hari gitu makannya. Kalau kata beberapa orang sih itu juga memicu adanya lupus di dalam tubuh kita gitu. Yang selanjutnya aku bakal ngomong tentang gimana caranya lupus itu bisa didiagnosa. Gejala SLE itu kerap mirip dengan penyakit lain yang sangat umum, sehingga sulit untuk didiagnosis. Selain itu, gejala yang dialami tiap penderita juga berbeda-beda dan terkadang tidak konsisten. Ada penderita yang mungkin hanya merasakan gejala ringan untuk beberapa waktu atau tiba-tiba bertambah parah di saat-saat tertentu. Selain gejala yang ditemukan, dibutuhkan juga beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis SLE. Yang pertama itu perhitungan sel darah lengkap atau complete blood count. Penderita lupus dapat mengalami anemia sehingga dapat diketahui melalui pemeriksaan sel darah lengkap. Selain terjadinya anemia, penderita lupus juga dapat mengalami kekurangan sel darah putih atau trombosis. Terus juga diperlukan analisis urin karena urin pada penderita lupus ini dapat mengalami kenaikan kandungan protein dan sel darah merah. Kondisi ini menandakan bahwa lupus menyerang ke ginjal. Selanjutnya itu pemeriksaan ANA atau anti-nuclear antibody. Pemeriksaan ini digunakan untuk memeriksa keberadaan sel antibodi tertentu dalam darah, di mana kebanyakan pengidap SLE memilikinya. Sekitar 98 penderita lupus memiliki hasil positif jika dilakukan tes ANA, sehingga ini merupakan metode yang paling sensitif dalam memastikan diagnosis. Habis itu ada pemeriksaan imunologi, diantaranya adalah anti-dsDNA antibody, anti-SM antibody, anti-phospholipid antibody, sifilis,
lupus antikoagulan, dan Coombs test. Pemeriksaan imunologi tersebut merupakan salah satu kriteria dalam penentuan diagnosis SLE. Selanjutnya itu tes komplement C3 dan C4. Komplement adalah senyawa dalam darah yang membentuk sebagian sistem kekebalan tubuh. Level komplement dalam darah akan menurun seiring aktifnya SLE. Terus selain tes-tes darah itu juga ada yang namanya scanning atau pemindaian. Jadi ada yang namanya ekokardiogram. Nah, si ekokardiogram ini berfungsi untuk mendeteksi aktivitas jantung dan denyut jantung menggunakan gelombang suara. Kerusakan katup dalam otot jantung pada penderita lupus dapat diketahui melalui ekokardiogram. Habis itu juga ada foto ronsen. Lupus dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru, ditandai dengan adanya cairan pada paru-paru. Pemeriksaan ronsen dapat mendeteksi adanya cairan paru-paru tersebut. Nah, itu adalah berbagai cara dan tes lab yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa lupus. Kalau misalnya kita udah ngerasain gejala ini, gejala itu, gejala ini, gejala itu, belum tentu juga itu adalah lupus. Harus dites dulu seperti ini, dan kalau hasilnya positif, ditambahnya dengan adanya gejala-gejala, itu berarti ya bisa dikatakan kalian terkena penyakit lupus. Selanjutnya aku akan bahas tentang pengobatan lupus. Jika udah terkena lupus, itu gimana cara menanganinya. Sayang sekali, SLE ini tidak bisa disembuhkan, namun terdapat rangkaian fase aktif atau flare dan fase tenangnya penyakit. Tujuan pengobatan yang tersedia adalah untuk mengurangi tingkat keparahan gejala, mencegah kerusakan organ, serta meminimalkan dampaknya pada kehidupan penderita SLE. Jenis obat dan dosis yang diberikan kepada satu penderita lupus tidak sama dengan penderita lupus yang lain dan dapat berganti dari waktu ke waktu tergantung dari gejala yang dirasakan dan tingkat keparahannya. Jadi ada beberapa obat yang akan diresepin apabila terkena penyakit lupus. Yang pertama itu adalah NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Dokter akan meresepkan obat ini untuk mengurangi gejala ini seperti ibuprofen dan diclofenac. Meski demikian, penderita SLE sebaiknya waspada terhadap efek samping obat ini seperti pendarahan pada lambung, masalah pada ginjal, dan peningkatan resiko penyakit jantung. Untuk mencegah efek samping pendarahan lambung, dokter dapat memberikan obat tambahan untuk melindungi lambung. Next itu ada kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini dapat mengurangi peradangan dengan cepat dan efektif. Obat ini biasanya diberikan oleh dokter jika penderita SLE mengalami gejala yang parah atau sedang aktif. Pada tahap awal, obat ini akan diberikan dalam dosis yang tinggi. Dosis akan diturunkan secara bertahap seiring membaiknya kondisi penderita. Beberapa efek samping yang akan timbul dari obat ini, terutama jika digunakan dalam jangka panjang dan dengan dosis yang tinggi, meliputi pengeroposan tulang, penipisan kulit, bertambahnya berat badan, peningkatan tekanan darah, peningkatan gula darah, dan resiko infeksi. Namun, kortikosteroid merupakan pengobatan yang aman dan efektif selama dikonsumsi dengan benar dan di bawah pengawasan dokter. Selanjutnya itu ada hydroxychloroquine. Susah bacanya. Selain pernah digunakan untuk menangani malaria, obat ini juga efektif untuk mengobati beberapa gejala utama SLE, seperti nyeri sendi dan otot, kelelahan dan ruam pada kulit. Dokter umumnya akan menganjurkan konsumsi obat ini untuk jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serangan gejala yang parah, mencegah aktifnya penyakit, dan mencegah munculnya komplikasi yang lebih serius. Keefektifan obat ini biasanya akan dirasakan oleh penderita SLE setelah menggunakannya selama 1,5 hingga 3 bulan. Efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan obat ini meliputi gangguan pencernaan, diare, dan sakit kepala, juga ruam pada kulit. Selanjutnya itu ada obat imunosupresan. Cara kerja obat ini adalah menekan sistem kekebalan tubuh. Imunosupresan ini akan meringankan gejala SLE dengan menghambat kerusakan pada bagian-bagian tubuh yang sehat akibat serangan sistem kekebalan tubuh. Obat ini dapat diberikan bersamaan dengan kortikosteroid sehingga dosis kortikosteroid dapat diturunkan. Beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan oleh obat imunosupresan antara lain muntah, kehilangan nafsu makan, pembengkakan gusi, diare, kejang-kejang, mudah lebam atau berdarah, jerawat, sakit kepala, bertambahnya berat badan, pertumbuhan rambut secara berlebihan. Nah, pada saat kita menggunakan obat-obat ini tuh resiko terjadinya infeksi akan meningkat akibat penekanan sistem kekebalan tubuh oleh imunosupresan. Gejala infeksi tersebut terkadang mirip dengan gejala aktifnya lupus. Beberapa di antaranya adalah batuk disertai dengan sesak, demam, diare, sensasi terbakar saat buang air kecil, serta kencing darah. Hindarilah kontak dengan orang yang sedang mengalami infeksi seringan apapun. Meski sudah memiliki kekebalan tubuh terhadap infeksi tersebut, misalnya cacar air atau campak, penularan mungkin akan tetap terjadi karena kinerja sistem kekebalan tubuh kita sedang menurun akibat penekanan oleh obat imunosupresan. Obat ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Selain itu, penderita SLE membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan tes darah secara rutin selama menggunakan imunosupresan. Selanjutnya ini obat yang terakhir, itu ada yang namanya rituximab. Jika obat-obat lain tidak efektif bagi penderita SLE, dokter akan menganjurkan obat ini.
Obat ini awalnya dikembangkan untuk menangani kanker, seperti kanker limfoma. Tetapi rituximab terbukti efektif untuk menangani penyakit autoimun seperti SLE dan rheumatoid arthritis. Cara kerja rituximab adalah dengan mengincar dan membunuh sel B, yaitu sel yang memproduksi antibodi yang menjadi pemicu gejala SLE. Obat ini akan diberikan melalui infus. Efek samping yang dapat muncul dari penggunaan ini meliputi pusing, muntah, serta gejala yang mirip flu, misalnya demam dan menggigil. Obat ini juga dapat menimbulkan reaksi alergi, namun jarang terjadi. Nah, itu adalah obat-obat yang bisa dipakai untuk orang penderita lupus. Aku juga udah pernah pakai hampir semua dari obat-obat yang ada di sini. Selain obat-obatan yang diberikan, melindungi kulit dari sinar matahari sangat penting bagi penderita lupus. Ruam pada kulit yang dialami penderita SLE dapat bertambah parah jika terpapar sinar matahari. Langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi kulit dari sinar matahari adalah mengenakan pakaian yang menutupi seluruh bagian kulit, memakai topi yang lebar dan kacamata hitam, mengoleskan krim SPF minimal SPF 55 ketika keluar rumah agar kulit tidak terbakar sinar matahari. Dan karena kita itu nggak boleh kena sinar matahari, jadinya kita itu akan lebih cenderung kena penyakit osteoporosis karena kekurangan vitamin D. Soalnya vitamin D itu sebagian besar didapatkan dari sinar matahari gitu loh. Jadi kita itu diwajibkan untuk mengkonsumsi vitamin D untuk mencegah terjadinya penyakit osteoporosis. Selanjutnya aku akan bahas tentang komplikasi lupus. Bila gejala lupus yang dialami itu ringan dan terkontrol, lupus tidak akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan tidak akan mengakibatkan komplikasi. Namun untuk beberapa orang, SLE dapat menjadi serius dan mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa. Yang pertama itu komplikasi penyakit kardiovaskular. SLE dapat menyebabkan inflamasi pada jantung, pembuluh darah, dan selaput jantung. Komplikasi sering berhubungan dengan pembekuan darah yang mengakibatkan stroke dan serangan jantung. Resiko ini dapat dikurangi melalui langkah-langkah berikut. Berolahraga secara teratur, menjaga berat badan dalam batasan yang ideal dan sehat, menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang, hindari makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, gula atau garam. Perbanyaklah konsumsi buah dan sayuran, setidaknya 5 porsi dalam sehari. Berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya bisa juga terjadi yang namanya komplikasi lupus nefritis, yaitu peradangan yang terjadi pada ginjal. SLE memiliki potensi untuk menyebabkan penyakit ginjal yang lebih serius sampai ke gagal ginjal dan memerlukan cuci darah. Penyakit ini juga cenderung berkembang pada tahap awal SLE, biasanya dalam 5 tahun pertama. Beberapa gejala lupus nefritis meliputi rasa gatal, nyeri dada, mual, muntah, sakit kepala, pusing, sering buang air kecil, hematuria, dan pembengkakan pada kaki. Terus juga ada komplikasi pada sel darah, yaitu anemia. Jadi peningkatan resiko pendarahan atau sebaliknya pembekuan darah dapat diakibatkan oleh lupus. Terus juga ada SLE dan kehamilan. Penderita SLE wanita harus waspada terhadap komplikasi yang dapat terjadi pada masa kehamilan. Komplikasi tersebut meliputi preeklampsia, kelahiran prematur, dan keguguran. Untuk mengurangi komplikasi, dokter akan menganjurkan untuk menunda kehamilan sampai penyakit tersebut terkontrol atau tenang. Selanjutnya itu ada komplikasi pada otak. Jika lupus menyerang otak, gejala yang dirasakan adalah sakit kepala, pusing, perubahan perilaku, halusinasi, bahkan kejang dan stroke. Pada beberapa orang juga dapat mengalami gangguan memori. Terus ada komplikasi lainnya yang mungkin terjadi akibat lupus itu adalah infeksi, dikarenakan penderita lupus memiliki sistem imun yang lemah akibat obat dan penyakit lupus itu sendiri. Maka mereka rentan terkena infeksi. Infeksi yang sering terjadi pada penderita lupus biasanya meliputi infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Yang terakhir itu adalah kematian jaringan tulang. Komplikasi ini terjadi pada saat aliran darah ke jaringan tulang berkurang, sehingga menyebabkan kerusakan pada tulang. Selanjutnya, ini yang terakhir yang akan aku baca dari artikel, itu ada beberapa perubahan gaya hidup bagi penderita lupus. Jadi kalau kita udah terkena penyakit lupus itu otomatis kita udah nggak bisa hidup dan menjalani kehidupan dengan cara yang biasa atau cara-cara seperti orang-orang normal lainnya. Kita harus ada kayak penyesuaian gitu dan perubahan pola hidup kita. Yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi seimbang. Penderita lupus sangat dianjurkan untuk menjaga pola makan sehat dan seimbang. Makanan yang sangat dianjurkan untuk selalu dikonsumsi penderita lupus adalah buah-buahan, sayur, dan gandum. Terkadang pembatasan jenis makanan dan minuman tertentu diperlukan pada penderita lupus yang mengalami darah tinggi dan masalah pada ginjal. Yang kedua itu, kita harus istirahat yang cukup, karena kita sering mengalami kelelahan yang menetap. Oleh karena itu, dianjurkan untuk beristirahat dan tidur secara cukup. Selanjutnya, rutin berolahraga. Dengan olahraga yang rutin, dapat membantu penyembuhan saat lupus dalam fase aktif, menurunkan resiko serangan jantung, dan juga membantu mencegah depresi, serta menjaga kesehatan fisik secara umum. Terus, kita juga harus rajin kontrol pada dokter secara rutin untuk memantau perkembangan gejala lupus serta mencegah terjadinya komplikasi. Berhenti merokok. Buat kalian yang ngerokok, menurut penelitian, tembakau diduga dapat meningkatkan resiko seorang terkena penyakit lupus. Karena itu disarankan untuk menghindari atau berhenti dari kebiasaan merokok untuk menekan resiko terjadinya penyakit ini.
Gila, aku baca ini ya sebenarnya agak capek. Oke, nah jadi itu dia sedikit penjelasan tentang penyakit lupus. Mungkin agak panjang sih ya sebenarnya, cuman aku bener-bener kepengen orang-orang yang nggak tahu tentang lupus tuh tahu dulu sebenarnya penyakit ini tuh apa gitu loh. Baru aku bisa kasih tahu ke kalian apa yang aku alamin. Nah, gara-gara terkena penyakit ini tuh aku jadi seperti yang tadi udah dijelasin di penjelasannya ya, aku ngerasa bener-bener capek banget. Aku nggak bisa aktif lagi kayak dulu, aku nggak bisa bikin video seaktif dulu. Jadi dalam satu hari tuh aku kayak cuman bangun tidur, mandi, itu aja udah capek gitu loh. Pas aku awal-awal belum diobatin tuh kayak gitu rasanya. Jadi itulah kenapa aku pada saat itu jarang banget bikin video. Terus juga selain itu, karena terkena penyakit ini, aku jadi ngerasa bahwa aku nggak bisa melakukan apa yang dulu aku bisa lakuin. Dulu aku bisa pergi dari pagi sampai malam kerja, tapi sekarang aku udah nggak bisa kayak gitu lagi. Aku bener-bener harus ngontrol waktu aku. Misalnya hari ini aku harus kerjain A nih, berarti ya udah, kalau hari ini udah ngerjain A, berarti besok aku harus istirahat. Kalau hari ini aku udah ngerjain sesuatu yang berat banget, berarti besok aku harus nyantai. Kayak gitu loh. Jadi banyak banget perubahan yang terjadi di dalam diri aku, pembawaan aku, gimana caranya aku untuk bisa efektif dalam melakukan segala activity gitu loh. Terus aku juga mau ngomong tentang perubahan appearance aku. Jadi pas aku udah mulai didiagnosa penyakit lupus itu, aku dikasih minum obat dong. Aku di-treat, dan obat yang dikasih ke aku itu adalah kortikosteroid. Karena waktu itu gejala lupus aku udah parah banget, jadi aku harus dibom menggunakan steroid. Nah jadi aku waktu itu dibom steroid dengan dosis yang sangat tinggi. Jadi pertama kali itu aku minum 32 mg per hari. Itu tuh gede banget dosisnya. Jadi steroid itu punya banyak side effects kan. Nah, side effects yang paling kelihatan di fisik itu adalah moon face. Jadi muka aku tuh bengkak gitu loh. Jadi orang-orang yang nggak tahu tuh kelihatannya aku kayak tambah gendut, kayak naik berat badan. Padahal sebenarnya itu adalah efek dari steroid itu. Jadi efek steroid yang paling kelihatan itu adalah moon face, terus juga perutnya membesar, dan juga pundaknya membesar. Jadi kalau kalian lihat aku dari samping tuh, waktu itu kalian bisa lihat kalau aku itu ada kayak humpback gitu loh. Ininya gede banget, belendung, tapi nggak terlalu sampai kayak belendung kayak apa gitu ya. Cuman dia kayak membesar, kayak ada water retention yang ada di belakang sini. Dan juga yang ada di pipi aku itu juga water retention, ada di perut aku itu juga water retention gitu. Nah, sebagai beauty vlogger, beauty influencer, atau apalah yang kalian bisa sebut itu aku, itu tuh mempengaruhi banget, ya nggak sih? Penampilan tuh berpengaruh banget di lapangan pekerjaan aku ini. Jadi pada saat aku mengkonsumsi steroid itu, aku agak sedikit menarik diri dari sosial media, karena kalian bisa lihat sendiri aku mukanya berubah gitu loh. Aku nggak kelihatan kayak aku yang dulu, dan aku tidak percaya diri dengan keadaan muka yang seperti itu. Pada saat itu aku ngerasanya seperti itu ya. Dan karena aku divonis akan minum obat selamanya, nggak bisa sembuh katanya, itulah yang membuat aku takut. Berarti gue akan kayak gini terus dong. Pada saat itu yang aku pikirin. Jadi aku perlahan-lahan mulai terkena yang namanya depresi. Ini sesuatu yang aku nggak pernah ceritain ke siapa-siapa sih. Maksudnya aku nggak buka ke umum gitu loh. Yang tahu paling cuma beberapa teman dekat aku dan orang tua aku. Karena juga aku menarik diri dari beberapa teman baik aku yang dulu mungkin aku temenan deket. Aku tuh menarik diri dari mereka karena aku nggak mau cerita tentang masalah ini. Pada saat itu aku mikirnya itu adalah sesuatu yang sangat sangat misfortune gitu loh. Sangat sial banget gitu loh aku terkena penyakit seperti ini. Jadi aku nggak mau cerita ke mereka. Aku bingung juga aku harus gimana, dan aku juga nggak yakin bahwa teman-teman aku itu bisa menerima aku apa adanya pada saat itu. Jadi aku benar-benar cuman cerita ke keluarga aku, teman aku yang benar-benar deket, sama pacar aku. Itu adalah orang yang paling aku percaya pada saat itu. Itulah alasan aku kenapa aku sempat menarik diri. Pikiran aku tuh waktu itu benar-benar okay, this is the end of me gitu loh. Kayak there's nothing that I can do about it. Aku sampai ngalamin depresi yang sangat-sangat berat. Ada satu titik di mana waktu itu tuh aku benar-benar nggak mau bangun dari tempat tidur, dan kerjaannya tuh cuma nangis doang seharian. Setiap sebelum tidur aku tuh nangis dulu, baru akhirnya aku tidur gitu. I cried myself to sleep every night. Aku sekarang udah bisa ngomong di kamera kayak gini, aku sekarang udah bisa share ke kalian tentang ini. Itu juga bukan sesuatu yang gampang. Aku udah ngelewatin banyak banget proses, dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin video ini. Aku bikin video ini juga bukan semata-mata untuk ngasih tahu ke kalian nih kalau aku kena penyakit ini, bukan. Aku bikin video ini tuh untuk sebenarnya memotivasi orang-orang yang terkena penyakit yang sama kayak aku. Dulu waktu pertama kali aku kena penyakit ini tuh yang aku lakuin pertama kali itu tuh bener-bener
YouTube, aku buka YouTube dan aku cari gitu loh, orang-orang yang kena penyakit ini ada atau enggak, karena aku pengen look up to them. Aku pengen lihat apa yang mereka lakuin supaya bisa sehat. Aku pengen lihat testimonial mereka lah intinya. Tapi semua itu tuh nggak ada, jarang banget yang aku temuin. Ada beberapa youtuber dari luar negeri yang bikin, tapi nggak ada yang pernah bikin video jelas dan lengkap. Nggak ada yang pernah bikin video yang aku tuh mau denger gitu. Aku nggak mendapatkan kekuatan yang aku mau. Jadi melalui video ini, aku harap video ini bisa membantu kalian yang terkena penyakit yang sama atau terkena penyakit-penyakit kronis yang lain. Kalian itu bisa melalui itu semua, karena aku aja bisa. Sekarang puji Tuhan aku udah lebih sehat. Kalian bisa lihat aku udah lebih aktif, aku udah balik lagi ke YouTube, aku udah balik lagi ke Instagram, aku udah lebih myself, aku udah gak depresi lagi. Aku bisa keluar dari masa-masa kelam aku, puji Tuhan, dan itu semua berkat aku mendekatkan diri kepada Tuhan sih sebenarnya. Jadi kalau aku boleh saran buat kalian yang mengalami hal-hal yang sama kayak aku, please banget kalian harus dekatin diri sama Tuhan, karena itu benar-benar satu-satunya cara supaya kalian bisa bertahan dalam kondisi seperti ini gitu. Aku udah coba banyak hal deh, gak ada satupun hal di dunia ini yang bisa mengangkat aku dan bisa memotivasi aku, bisa menenangkan hati aku selain dari Tuhan gitu loh. Gue jadi mau nangis. Pokoknya intinya aku buat video ini juga untuk raise awareness buat kalian yang mungkin belum tahu tentang lupus. Soalnya di Indonesia tuh penyakit ini tuh bener-bener terbungkam gitu loh. Aku jarang banget dengar ada penyakit ini sebelum aku sendiri kena penyakit ini. Tapi malahan tuh sebenarnya banyak banget orang yang terkena penyakit lupus di Indonesia, tapi nggak ada orang yang raise awareness ini gitu loh. Jadi melalui video ini aku berharap orang-orang di luar sana lebih bisa aware tentang penyakit lupus. Dan aku juga berharap supaya orang-orang dengan penyakit yang sama yang nonton video ini, kalian bisa merasa lebih tenang, merasa kalau kalian nggak sendirian. Ada aku yang juga kena penyakit yang sama dan aku bisa keluar dari itu gitu loh. Aku memang belum sembuh, aku memang belum lepas dari obat, tapi sekarang kondisi aku sudah sangat lebih membaik. Sekarang aku masih minum obat, tapi dosis obat aku itu udah kecil banget. Steroid aku hanya minum 1 mili setiap harinya dan akan segera turun gitu. Di one day mungkin aku akan bisa lepas dari steroid ini. Dan hopefully aku bisa dengan lancar gitu loh, pengobatan aku bisa lancar terus sampai akhirnya aku bener-bener udah lepas dari obat. Tapi itu tuh proses yang panjang dan lama gitu. Tapi aku nggak masalah karena aku udah menerima penyakit ini. Aku udah bisa cope with this situation. Aku udah bisa terbiasa dengan apa yang harus aku lakukan sebagai orang yang mengidap penyakit ini. Aku udah bisa enjoy lah gitu. Jadi buat kalian yang punya penyakit yang sama di luar sana, kalian yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku, atau mungkin kita punya penyakit yang berbeda tapi kalian juga punya penyakit kronis yang lain atau penyakit autoimun lain, kalian harus tahu bahwa kalian tuh gak sendiri. Kalian punya Tuhan, kalian punya aku, kalian punya keluarga kalian yang akan selalu support kalian. Di masa-masa yang susah kayak gini, kalian tuh cuma bisa berharap pada orang-orang terdekat dan orang-orang terpercaya kalian gitu. Jadi aku rasa kalian benar-benar harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang kalian percaya dan kalian tahu sayang sama kalian. Kalian jaga mereka baik-baik, kalian berharap sama mereka. Dan yang paling penting, kalian harus berharap pada diri kalian sendiri. Karena kalau kalian benci diri kalian sendiri gara-gara penyakit ini, siapa lagi yang bisa sayang sama kalian gitu loh. Aku tahu pasti susah banget bagi kalian yang apalagi kalau kalian yang baru kena penyakit ini, kalian pasti susah banget buat gimana caranya sih gue bisa mencintai diri gue sendiri kalau kayak gini. Video hari ini mungkin aku bener-bener cuman akan ngejelasin tentang apa itu lupus dan semacamnya kayak gini dulu. Buat kalian yang pengen tahu cerita tentang gimana awalnya aku bisa tahu aku kena penyakit ini dan gimana gejala-gejalanya dan pokoknya cerita awal-awal aku terdiagnosa itu seperti apa, aku akan bikin video terpisah. Mungkin hari ini videonya udah terlalu panjang karena aku ngejelasin tentang apa itu lupus dan lain-lain. Aku bener-bener pengen kalian tahu dulu penjelasan mengenai penyakit lupus itu sendiri. Baru aku bisa cerita lebih lanjut tentang pengalaman aku dan apa yang terjadi sama aku. Mungkin di video selanjutnya aku akan bikin video my diagnose story. Jadi aku akan cerita secara lengkap kapan awalnya aku terkena penyakit ini. Aku juga akan jelasin apa aja yang aku rasain awalnya kayak gimana, apa yang memicu, terus
aku ke dokter apa aja, aku juga mungkin akan jelasin obat-obat apa aja yang aku minum, kayak gitu-gitu. Dan pokoknya lebih lengkap dan lebih spesifik tentang aku. Kalau di video ini aku ngejelasin tentang spesifik tentang penyakit lupusnya, tapi kalau di video yang berikutnya aku akan jelasin tentang apa yang aku alamin, karena setiap orang kan beda-beda. Aku akan ceritain pengalaman aku gitu. Kalau kalian tertarik dengan video itu, kalian bisa komen di bawah, kalian kasih tau aku kalian tertarik atau enggak tentang video-video ini. Mungkin kedepannya juga di channel aku nggak cuma akan ada video tentang beauty aja, aku akan lebih banyak bikin video tentang kesehatan kayak gini, tentang awareness penyakit aku sendiri. Jadi selain aku juga bisa berbagi kepada kalian tentang apa yang aku rasain, beberapa dari kalian yang mungkin kena penyakit yang sama juga bisa dapat benefit dari pengalaman aku gitu. Kalau kalian ada pertanyaan spesifik yang kalian pengen tanyain ke aku seputar ini, kalian bisa tanya aja di komen di bawah. Atau kalau kalian merasa kalian lebih nyaman kalau ngomong secara private, kalian bisa DM aku di Instagram. Nanti Instagram aku bakal aku tulis di bawah. Buat kalian yang belum follow aku pasti akan berusaha sebisa aku untuk balas semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian, karena aku tuh bener-bener goalnya kali ini tuh untuk membantu orang-orang yang terkena penyakit yang sama seperti aku, yang membutuhkan bantuan-bantuan aku. Walaupun aku ini bukan dokter, bukan siapa-siapa, tapi aku itu setidaknya orang yang lebih berpengalaman atau orang yang udah pernah mengalami ini gitu loh, udah pernah mengalami banyak hal. Jadi mungkin pengalaman aku bisa membantu kalian, dan juga mungkin kita bisa sharing juga, mungkin pengalaman kalian bisa membantu aku juga gitu. Jadi kalau kalian mau sharing secara private, kalian bisa DM aku di Instagram, atau kalau kalian mau komen di bawah, kalian juga bisa komen di bawah. Kalau kalian punya banyak pertanyaan yang aku nggak bisa jawab secara lengkap di komen, mungkin kalian bisa tanya aja dan aku akan bikin video terpisah tentang Q&A gitu. Mungkin aku bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian lebih jelasnya nanti di video itu. Sekian video dari aku hari ini, semoga kalian suka dan semoga video ini membantu kalian. Terakhir yang aku mau ngomong, kalau kalian kena penyakit yang sama kayak aku ini, kalian gak usah takut, kalian gak usah sedih, kalian tetap bisa hidup normal kayak kalian yang dulu kalau kalian bisa mengontrol lupus kalian. Jadi kalian tenang aja, artinya aku sekarang bisa gitu loh. Padahal dulu aku bener-bener mikir kalau aku tuh nggak mungkin bisa balik lagi kayak dulu, tapi buktinya sekarang aku bisa tuh. Jadi kalian tenang aja, kalian nggak sendirian, ada aku setidaknya di sini yang akan bantuin kalian. Sekian video dari aku hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik the like button kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian merasa kalian punya teman, saudara, atau siapapun yang kalian rasa butuh untuk nonton video ini, kalian bisa share ke mereka. Thank you so much for watching. Bye.